Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, kumpul sama-sama lagi di tempat ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita ini dan memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan dari rezeki itu bukan pada seberapa mewah makanannya, bukan pada seberapa besar kita dapetin rezeki itu, bukan. Tapi pada apa coba? Rasa syukur. Itu kebahagiaan. Kalau seberapa mewah pun ya makanan nih, mau nasi bogana, mau padang sederhana, padang mewah, padang apa gitu ya, kalau nggak ada rasa syukur dalam hati kita, nggak akan bahagia kita, nggak akan. Sebaliknya, kalaupun ini biasa-biasa aja ya, atau bahkan mungkin kurang gitu ya menurut pandangan umum, tapi kalau rasa syukur kita itu besar, inilah letak kebahagiaan kita di sini. Bahagia kita, apapun itu. Makanya, mulai sekarang ayo kita biasain, tumbuhkan dalam hati kita keterampilan nih, ini keterampilan untuk bisa terus mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun yang diberi oleh Allah. Ya, emang nggak mudah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku bisa berzikir kepada Engkau, supaya bisa terus mengingatmu ya Allah, supaya bisa bersyukur kepadamu, dan supaya bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Engkau. Itu doanya. Jadi beruntung sekali orang yang pandai bersyukur. Kenapa? Hidupnya selalu bahagia. Ya. Kayaknya pada nggak percaya nih. Ya, jadi syukur ya, syukuri nikmat apapun yang dikasih oleh Allah kepada kita. Nah, caranya gimana? Pertama, kita harus pinter melihat kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Kembali lagi ke materi yang pekan lalu ya, seringnya kita itu ditutupi oleh setan mata kita dengan hal-hal yang kita nggak punya, dengan hal-hal yang dikasih Allah kepada teman kita, dengan hal-hal yang dikasih Allah sama nggak tahu siapa lah orang pokoknya. Apalagi sekarang muncul ya crazy rich gitu ya. Enak banget kayaknya itu hidupnya ya, kayak gitu-gitu. Taunya belakangan pada masuk penjara. Gitu ya. Jadi syukur, cari. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita setiap hari kebaikan tiada henti. Hanya kita aja yang sadar apa enggak gitu ya. Nah, yang kedua, setelah kita tahu kebaikan-kebaikan, kita sensitif terhadap kebaikan. Bukan hanya kebaikan dari Allah, tapi kebaikan juga dari orang-orang sekitar kita. Coba di sini siapa yang dari bangun tidur pagi tadi sampai saat ini mengucapkan terima kasih? Siapa? Saya, Bang Udin, mau sama siapa terima kasih? sama semua tadi, ada yang ngasih kopi, ada Mantap. terima kasih Allah. Nah, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada siapapun ya, pada siapapun. Kata Nabi itu, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi salah satu ciri orang yang pandai bersyukur kepada Allah itu dia kepada manusia sensitif. Maksudnya apa? Kalau dikasih kebaikan sekecil apapun, dia merasa itu baik gitu. Ya Allah, ini orang baik banget, dan mengucapkan terima kasih. Ya. Jadi cari nih, mulai sekarang cari orang-orang itu baik sama kita, baik. Ya. Saya pernah di pintu tol ya, waktu masih belum pakai kartu, waktu masih pakai ini. Itu saya udah biasakan diri apapun itu saya mengucapkan terima kasih kepada orang. Termasuk waktu ngasih bayar tol. Ya, anak saya protes di belakang. Ya, kita kan bayar ya, kenapa ya bilang terima kasih katanya. Itu anak saya protes kan.
Terus saya bilang, lah kalau dia nggak ada kita mau bagaimana lewatnya, saya bilang. Jadi dia ada tuh, bisa kita bayar terus pintunya kebuka, iya kan? Saya bilang, oh iya ya katanya gitu. Jadi apapun itu ya, itu kita cari celahnya bahwa orang itu baik kepada kita dan kita ucapkan terima kasih. Itu buat melatih diri kita supaya menjadi pribadi yang bersyukur, sensitif pada kebaikan orang lain. Nanti pada akhirnya Allah menumbuhkan sensitivitas kita pada kebaikan-kebaikan Allah. Ya, kayak gini tadi barusan kita makan, itu sambil makan tuh inget, ya Allah enak banget nih, ya Allah nikmat gitu. Ada nggak yang begitu? Sampai ya puncaknya dari rasa syukur terima kasih itu adalah kita meneteskan air mata, merasakan kebaikan Allah bukan main berlimpah kepada kita. Hati kita itu langsung, ya Allah, padahal jarang aku ini mengingat Engkau ya Allah, padahal banyak sekali dosa yang aku lakukan, tapi Engkau berikan ya Allah setiap hari, setiap menit, setiap detik, setiap saat kebaikan-kebaikan tidak pernah berhenti. Gitu. Sampai seperti itu kita bersyukur kepada Allah. Nah kita kan seringnya ya yang nggak dikasih kita itu kita ngadu sama Allah, ya Allah itu tetangga barusan beli kulkas baru gitu, yang belah sono anaknya dikreditin motor, yang belah sono ya. Jadi hati kita sesek gitu, padahal Allah ngasih banyak sama kita. Mereka yang dikasih itu belum tentu juga hatinya lapang, bahagia, syukur. Mereka yang dikasih itu belum tentu juga seperti kita punya kerjaan di sini, alhamdulillah gitu. Ya itu ya, itu tentang syukur. Ini kita biasakan bersyukur kepada Allah dengan cara apa tadi? Kita sensitif kepada kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sensitif terhadap kebaikan-kebaikan orang lain kepada kita. Ya. Bahkan pernah nggak coba nanti sama istri ya, bilang, "Say, terima kasih ya." Gitu. Nah, bingung dia. Kenapa nih orangnya? Kesambet apa gitu? Kenapa kan gitu ya? Iya, karena kamu berada di sisiku gitu. Gitu ya. Jadi keberadaan dia aja gitu selama bertahun-tahun mendampingi kita sebagai seorang istri, itu harus kita bilang terima kasih. Sadar nggak kita dicuciin bajunya, anak-anak kita diurusin, sekolahnya disiapin, dianterin ke sekolah. Itu pada gede-gede itu anak-anak sekarang, jadi yang ngurusin siapa? Malam juga ditemenin ya tidur. Ucapkan terima kasih. Jangan yang jelek-jeleknya aja yang kita di mata kita gitu. Banyak kebaikan-kebaikannya. Nah ini kita latih diri kita mengenali kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ataupun kebaikan orang lain kepada kita. Lalu kita ucapkan terima kasih dengan tulus, ya Allah. Terima kasih dengan tulus kepada teman-teman kita, kepada orang-orang sekitar kita, siapapun dia. Bahkan kalau kita nggak nemu nih, ini orang kebaikannya apa ya, saya mau mengucapkan terima kasih sama dia. Udah aja ya keberadaan dia di situ ya. Udah alhamdulillah nih ada dia gitu. Terima kasih karena engkau ada di sini. Kalau nggak sendiri kita gitu ya. Setuju nggak? Kayaknya udah ragu-ragu soalnya. Kok bisa sih kayak begitu? Enak banget ngomong. Coba deh, lapang hati kita, lega, cobain deh ya. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi cobain kita berusaha mengenali apa kebaikan Allah kepada kita setiap hari. Bangun tidur, ya Allah, alhamdulillah bisa bangun pada hari ini, masih lihat kiri kanan ada istri, anak, rumah, masih motor masih ada gitu kan gitu. Napas lega, mata masih bisa melihat. Besok belum tentu kita bangun bisa seperti itu gitu. Nah disyukuri, kemudian kita tekadkan ini semua untuk pengabdianku kepada Allah. Aku akan berterima kasih kepada Allah. Makanya kalau yang seperti itu ketika bangun tidur, maka ini akan terus ke bawah gitu. Kalau dia pegawai itu nggak akan kepikir buat
korupsi ya, pikir buat maling. Kenapa bangun tidur aja udah keinget Allah, ya Allah ini semua karena pemberian Engkau. Jauh dari kemudian bermaksiat kepada Allah. Apalagi setiap hari itu 5 kali sehari kita menghadap Allah kan. Mau ditaruh di mana muka kita kan? Kalau kita mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takbir, ya Allah. Ya. Itu kalau sholatnya bener ya. Nah, kalau sholat kita pikiran kemana-mana, nanti kita belajar bagaimana ya terkait dengan sholat. Nah, melanjutkan materi kita pekan lalu, ya saya ingetin sedikit aja. Pekan lalu itu kita sudah membahas bahwa 2 kalimat syahadat kita itu berarti kita melakukan sekaligus pernyataan, menyatakan, bersumpah dan berjanji bahwa aku tidak akan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Menyembah itu apa? Artinya kita melakukan satu ritual penyembahan kepada Allah, ya, sesuatu yang lengkap di dalam diri kita berupa ketaatan, ketundukan, kepatuhan, pengharapan, takut, dan cintanya kepada sesuatu itu. Itu kita tekadkan, kita nyatakan, kita janjikan dan sumpahkan hanya akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita coba sedikit mengenali lagi. Balik lagi nih. Kok kenapa sih kita harus begitu? Ya. Kita coba balik lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat An-Nas, pada apa semua ya? An-Nas apa coba? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya, dan seterusnya. 3 ayat pertama inilah Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan dirinya. Qul, katakan, a'udzu, aku berlindung kepada di Rabbin nas, ya. Ini satu nih, Rabbin nas. Yang kedua, Malikin nas, ya, ayat kedua ya. Yang ketiga, Ilahin nas. Yang kemarin kita bahas itu adalah terkait dengan yang keberapa? Ada kita bahas nih dari 3 ini. Yang ke 3, ya, salah ini. Yang ketiga, Ilahin nas. La ilaha illallah, kan gitu ya. Nah, Allah di dalam surat An-Nas ini menyatakan Ilahin nas, ilahnya manusia atau sembahannya manusia, sebagaimana yang kita sudah bahas pekan kemarin. Sekarang yang pertama dan kedua, Rabbin nas. Rabb itu artinya apa? Tuhan, betul. Nah, masih ingat nggak bacaan doa untuk orang tua? Masih ya? Gimana ininya bunyinya? Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama Rabb bayani sogiro, ya. Ada 2 kata Rob di sini ya. Yang pertama, pada kata pertama Rob big firli. Nah, di Rob di sini yang kata pertama itu adalah mengacu kepada Allah, Tuhan ya. Rob big firli, wahai Robku, ampuni segala dosaku. Rob big firli wali walidaya, dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangilah mereka berdua, kama, sebagaimana Robbayani, Robnya, ya kan? Di sini Rob lagi nih. Robbayani sogiro, sebagaimana mereka, kalau terjemahannya apa? Menyayangiku di waktu kecil ya. Nah, tapi kita perhatikan di sini. Di sini menggunakan kata yang sama dengan Rob di depan. Rob di depan itu mengacu kepada Allah, kepada Tuhan. Rob yang kedua ini itu mengacu kepada perbuatannya ibu bapak kita pada saat kita masih kecil. Ya, diterjemahkan dalam kata-kata menyayangi. Padahal ternyata kalau karena akar katanya dalam bahasa Arab itu, kalau yang akar katanya itu sama, itu kurang lebih kata-katanya itu akan kurang lebih mengacu pada akar yang sama. Nah, artinya kalau kita mau simpulkan dari sini, Rob itu kurang lebih digambarkan sebagai suatu perbuatan menumbuhkan, ya kan, dari kecil, dari bayi sampai besar, menumbuhkan, mengasuh, memberi makan, ngurusin, terus ya gitu, memandikan, pokoknya gitu-gitu. Itu Rob.
rabbayani shaghira. Ya, itu proses. Nah, jadi Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah sebagai Rabbnya alam semesta ini adalah Allah yang memelihara alam semesta, ya, menumbuhkan, menjaga, memberikan semua kebutuhan-kebutuhannya, sehingga alam semesta ini terpelihara dengan baik sampai sekarang ini. Nah, itu ya, itu akar kata dari Rabb, ya, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ya. Jadi ada tiga nih. Ada tiga yang terkandung kalau mau kita ini kan. Yang pertama sebagai pencipta, khaliqon, pencipta. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini. Yang kedua sebagai raziqon, memberi rizki. Dan yang ketiga malikan, pemilik. Ini yang terkandung dalam kata Rabb ini. Kalau mau disimpulkan jadi tiga ini. Jadi sesudah menciptakan, memberikan rizki, dan dia juga sebagai pemilik dari alam semesta ini. Ya. Terus kalau kita sudah tahu ini, apa dong gunanya buat kita? Ayo. Oke lah, sekarang Allah ya yang menciptakan, memelihara kita, dan memberi rizki kita, memilih kita. Terus bedanya apa dengan kalau kita nggak tahu atau biasa-biasa aja? Bedanya apa? Beda. Kita menjadi lebih sadar, sholatnya kita itu nanti lebih menyadari, oh ya, saya akan menghadap kepada yang menciptakan, yang Allah. Saya akan menghadap kepada yang memberikan rizki. Ya, kemarin kita udah ngobrol, disuruh menghadap ke dirut aja gemeter ya. Kenapa nih? Ya, apalagi sekarang menghadap Allah yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita kebaikan-kebaikan. Itu akan beda. Ya. Terus pemilik, ya, kita dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beda nggak rasanya? Kita nih, diri kita itu miliknya Allah. Semua yang ada pada kita, baik kita ataupun harta ataupun anak-anak dan pasangannya, istri kita, itu semua milik Allah. Bedanya apa? Bedanya ketika kita kehilangan, ya, kayak kemarin ya, kita itu kehilangan. Kalau kemarin, kita belum menyadari itu, belum tahu itu, dan belum menghayati bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Itu dongkolnya sampai 3 hari ya. Dompet. Ada yang pernah kehilangan dompet di KRL nggak? Nggak ada ya. Mudah-mudahan jangan sampai. Itu kalau ada, 3 hari ceritanya. Kayaknya yang sebelah sono gua tahu nih, udah ngincer dari pas dia masuk itu, kayaknya gua udah curiga nih. Itu ceritanya. Ya, sampai ya macam-macam. Jadi, nah, ketika kita sudah menyadari bahwa semuanya milik Allah, itu di dalam Al-Qur'an digambarkan. Ya. Alladzina idza asaba musibah qalu innalillahi. Ini orang sabar, kata Allah itu, ketika ditimpa kepadanya musibah, dia mengatakan, inna, sesungguhnya, lillah, kepunyaan Allah, sesungguhnya milik Allah semuanya. Wa inna, dan sesungguhnya, ilaihi, kepadanya, rojiun, akan kembali segala sesuatu. Jadi plong lagi kan, ya, balik lagi kepada tadi, hati kita akan lapang. Yang kedongkolan tadi kita itu akan hilang. Memang secara manusiawi kita sifatnya pasti akan merasa kecewa. Tapi orang yang menyadari bahwa semuanya milik Allah itu akan cepat. Oh iya ya Allah, semuanya milik Engkau. Kalau Engkau mau ambil kapanpun, dengan cara apapun, dimanapun, gak ada masalah kan? Bisa aja kan? Udah kita jagain ya, siang malam kita pegang misalnya handphone, taruh di ini, taruh di. Kalau emang Allah mau ambil, gimana caranya? Pasti hilang. Nah, itu kalau itu ada di hati kita, meyakini bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu, itu akan membantu kita. Ya. Jadi beda ya, antara kita tidak tahu atau bahkan tidak menyadari dengan kita menyadari, itu beda. Nah, kata-kata Rabb ini digunakan misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, kata Allah,
sembahlah u'budu olehmu rabbakum, Tuhanmu, alladzi yaitu khalaqakum, yang menciptakan engkau, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan seterusnya ayatnya. Dan kemudian di dalam ayat yang lain, misalnya Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia, Allah, telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Nah, ini Allah sebagai pencipta ya. Jadi pengakuan bahwa Allah sebagai khaliqon itu artinya kita mengakui hanya Allah lah pencipta alam semesta ini. Ada teori di dalam ilmu fisika ya, atau apa ya, bahwa dunia ini terjadi dengan secara kebetulan ya. Nah, ini yang berarti bertentangan dengan keyakinan kita. Tidak ada yang kebetulan. Allah menciptakan. Allah lah yang menciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pemberi rizki. Nah, di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi Allah yang memberi kita rizki. Ini juga keyakinan ini berbeda nanti kalau kita punya keyakinan seperti ini ya. Kalau kita dapat rezeki dengan keyakinan seperti ini, maka langsung akan mengingat Allah, ya Allah ini rezeki dari Engkau. Kalau kita kehilangan sesuatu, sama juga ini milik Allah gitu ya. Ini akan membantu kita juga menjadi lega ya. Hati kita menjadi lega. Allah sebagai pemilik, itu tadi ayatnya sering kita baca, surat Al-Baqarah ayat 284. Coba tebak apa? Sering kita baca nih. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ya. Kalau zikir pasti baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, sebagai ringkasan nih, keyakinan bahwa Allah sebagai Rabb kita itu kurang lebih ini. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb alam semesta, pencipta siapa dan apa saja yang ada di dalamnya, pemilik segala perintah dan urusan di alam semesta. Tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya, tidak ada yang menolak ketetapannya. Dialah Allah satu-satunya pencipta segala sesuatu, pemberi rizki semua yang hidup, pengatur segala urusan dan perintah. Dialah satu-satunya yang merendahkan dan meninggikan, yang memberi dan menahan, yang menimpakan bahaya atau memberi manfaat, yang memuliakan atau yang menghinakan. Siapa saja selain dari Dia, selain dari Allah, tidak memiliki kemampuan memberi manfaat atau menimpakan satu bahaya, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain, kecuali dengan izin dan kehendaknya. Itulah ya, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Ya, ini yang harus kita camkan baik-baik, tanamkan dalam hati kita. Satu, Rabb ya. Yang kedua, sebagai Malikin Nas, ya, rajanya manusia. Dalam hal ini keyakinan kita bahwa mengandung yang pertama adalah waliyan, pemimpin pelindung ya. Ini kata-kata waliyan di sini pernah heboh beberapa waktu yang lalu ya. Sebetulnya kalau di padanan katanya di bahasa Indonesia itu apa ya? Makanya terjemahannya jadi ada teman dekat, ada ini macam-macam. Nah, kalau yang paling dekat itu adalah wali ya. Wali nikah misalnya. Nah, sebetulnya wali nikah itu, itu bukan sekedar untuk nikahin gitu. Kalau seorang anak perempuan nih mau dinikahin, itu kan dicari walinya kan. Kalau bapak kandungnya sudah meninggal, terus siapa yang dicari? Kakak, saudara laki-laki ya. Kakak laki-lakinya yang dicari, jadi wali. Terus kalau kakak laki-lakinya sudah meninggal juga, siapa yang dicari? Seterusnya gitu ya. Ada, jadi jatuh kemana gitu kan.
Nah, sebetulnya yang namanya wali ini bukan hanya buat nikah, bukan. Tetapi maksudnya adalah ketika, apalagi kalau si anak kecil, masih perempuan, masih kecil nih, si anak ya masih umur 5 tahun atau 4 tahun dia, bapaknya meninggal, maka jatuhlah yang tadi, fungsi robbaniyun tadi ya, membimbing, menumbuhkan, kemudian memelihara dan sebagainya, itu jatuh kepada yang tadi, kakak laki-laki gitu kan, jatuh ke situ. Kalau ini nggak ada atau nggak mampu, maka cari lagi walinya siapa gitu. Jadi fungsinya itu sebagai gitu. Nah, wali gitu ya, lebih kepada, lebih luas, bukan hanya sekedar menikahkan. Nah, dari kata-kata itu muncul banyak. Wali kota, yaitu yang menjadi walinya di kota itu, dia yang memelihara nih, yang kalau kurang lebih sebagai orang tua lah kepada anaknya gitu. Menumbuh kembangkan ya, menjaga, memelihara, memberikan kebutuhan-kebutuhannya gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah kemudian dalam kata-kata Malikin Nas itu Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu ya, buat kita pemimpin dan pelindung. Kemudian ada dua, yang kedua hakiman, yang menetapkan aturan atau hukum. Makanya seorang muslim itu di dalam konteks bernegara ya, dalam konteks bernegara, itu penetapan hukum, undang-undang dan sebagainya, itu kita harus niatkan, iktikadkan ya, walaupun sekarang ini mungkin tidak ideal, tapi tetap sebagai seorang muslim kita harus meyakini atau mengharapkan bahwa seluruh unsur perundang-undangan itu, hukum kita itu sejalan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Gimana usahanya? Ya, sekarang kan perangkat undang-undang dan hukum itu dibentuk dalam kerangka demokrasi kan, pemilihan umum dan sebagainya. Nah, dalam kerangka itulah kemudian kita harus mengupayakan sedapat mungkin kita dalam hal yang bisa kita lakukan untuk supaya tujuan tadi tercapai, bahwa hukum itu harus mengacu kepada sesuai atau sejalan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, halal dan haram. Misalnya masalah minuman keras, khamr. Ya. Itu dari dulu sampai sekarang. Sekarang lumayan ada, sudah muncul undang-undang mengenai minuman keras ya. Kita sebagai umat Islam itu minimal mengharapkan di dalam hati kita bahwa perangkat perundangan kita itu sesuai, bahwa khamr itu diharamkan gitu. Ya, sekarang lagi mau digodok lagi nih di DPR gitu ya. Ngikutin nggak? Enggak ya? Ya, saya juga baca beritanya sekilas-sekilas saja. Terus kemudian mengenai perzinaan ya, itu tadi minuman keras, judi. Kalau judi udah emang dilarang ya, secara hukum positif, hukum negara kita dilarang. Nah, semua itu kita paling tidak kita mengharapkan ya, agar semua hukum perundangan itu bisa sejalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau nanti ketika pemilu kita bisa memilih, tentunya kita pilih siapa-siapa yang membawa hal tersebut gitu. Jangan jelas-jelas memilih yang jelas-jelas membawa ke DPR misalnya undang-undang dia sudah pernah kebalikannya, judi dilegalkan gitu, atau minuman keras itu dilegalkan, atau dia menghambat upaya ke sana. Jadi kita perlu situ ya. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan kita bahwa Allah adalah pemilik segala hukum, perangkat hukum, aturan dan undang-undang itu ya. Ya, sampai sini jelas ya. Oke, kemudian dari mana datangnya kesimpulan seperti itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik perangkat ya, undang-undang baik ibadah maupun syariah? Misalnya di dalam surat Yusuf ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Quran surat wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka
Wa anihkum bahasanya ya. Hakama, hukum, hakim. Diterjemahkan memutuskan perkara. Wa anihkum bainahum, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, gitu ya. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, itu adalah kedudukan Allah sebagai Robnya manusia dan sebagai Maliknya manusia ya, sebagai Rob kita dan sebagai Malik kita. Ini penting untuk kita ketahui supaya kita tidak melanggar hal ini. Ya, nanti jatuhnya kalau kita melanggar ini, jatuhnya kita berbuat syirik. Contohnya, kalau kita udah tahu nih sekarang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang memberikan rezeki kepada kita ataupun kepada semuanya, maka kita tidak boleh lagi sekarang meminta-minta, berdoa agar diberikan kekayaan ya kepada siapa? Ke gunung. Ya, entah siapa yang diminta di situ, nggak jelas juga. Kemudian kepada pohon, itu ya, minta ke pohon. Atau itu juga yang bermacam-macam gitu ya. Ketika kita mengetahui, meyakini bahwa hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan hanya Allah yang bisa memberikan celaka kepada kita, maka kita nggak akan lagi minta perlindungan kepada penghuni atau penunggu pohon. Kalau lagi kecil, saya dulu tuh kecil tuh kalau lewat situ numpang-numpang loh ya, gitu ya. Pernah nggak itu? Nah, itu dia. Itu nggak boleh, gitu. Nggak boleh. Ganti ya, numpang-numpangnya itu ganti. Ganti dengan apa? Dengan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi anak-anak jangan diajari gitu lagi. Diajarinya kalau lewat situ kan tuh serem tuh tempatnya, agak-agak gelap gitu, ada pohon gede apa gitu kan. Baca doa ya nak ya, supaya kamu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau ajarkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Jadi semua kejahatan yang makhluk kita berlindung kepada Allah. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu makhluk apapun yang bisa mencelakakan kita kalau Allah tidak izinkan. Nah, nanti ya malam lewat kuburan kita tes keimanan kita ya. Tes nih, kan udah nih sekarang udah dapet ilmunya kan, tinggal dipraktekin nih. Atau jangan kuburan dah, apalah tempat yang selama ini kita masih habis tuh Pak, garam dia Pak, garam. Kenapa garam? Ditabur-taburin tuh anak kecil nangis tengah malam, taburin garam. Maksudnya biar apa tuh? Kalau nangis biasanya kasih minum. Nah, yang kalau mau ya kasih minum, sebelum dikasihkan ke anak, bacain surat Al-Fatihah ya. Jadi air segelas gini ya, ambil air segelas, bacain Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir, terus ya, baru kasih minum anak ya. Gitu. Jadi apapun itu ya, takut itu sesuatu hal yang wajar ya, lumrah. Jadi bukan satu hal yang aib, bukan satu hal yang terlarang. Allah memberikan rasa takut ke dalam diri manusia sebagai mekanisme pertahanan. Bayangkan kalau kita nggak kenal takut, ras manusia nih, yang namanya manusia mungkin udah hilang dari muka bumi ini. Datang harimau santai aja. Woi, diajak ngobrol. Gitu. Ada ular, apa sih ini gitu? Nggak ada rasa takut, udah hilang dari muka bumi. Jadi takut itu wajar, sesuatu yang diberi oleh Allah untuk mekanisme pertahanan. Semua, bukan hanya manusia. Hewan-hewan juga begitu, merasa takut gitu ya. Bahkan yang lebih tajam lagi tuh hewan. Kayak gunung mau meletus, hewan duluan udah tahu dia, pada turun semua gitu. Manusia belum tahu apa-apa, hewan udah tahu. Itu ya. Nah, cuma takutnya itu kemudian tidak menimbulkan sikap yang itu tadi bertentangan dengan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Contoh misalnya karena kita takut jadi numpang-numpang gitu kan, itu takutnya nggak apa-apa.
Tapi sikap kita ketika takut itulah yang kemudian kita harus sikapi dengan baik. Selain menghindar, juga meminta tolong kepada Allah. Kan kita udah janji dalam syahadat kita bahwa kita hanya akan menjadikan Allah sebagai ilah. Salah satunya itu Allah adalah pelindung penolong kita. Yang bisa membuat kita celaka atau yang kita dapat manfaat, itu izin Allah semuanya. Mungkin secara faktualnya kita celaka itu karena sesuatu, iya. Misalnya ada seseorang misalnya keserempet motor, dia celaka karena secara langsung karena motor itu kan. Tapi itu nggak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki, tidak mengizinkan. Jadi semuanya Allah yang menentukan. Itu yang harus kita kita yakini ya. Jadi apa-apa sekarang nih, karena kita udah belajar gini, apa-apa larinya kepada Allah. Kalau ada apa-apa kita ingat Allah, semuanya Allah. Baik itu kita merasakan kebahagiaan maupun kita merasakan kesusahan, kita larikan semuanya kepada Allah. Ya, itu berarti sudah nantinya diri kita itu berarti sudah tercelup dengan 2 kalimat syahadat itu. Mudah-mudahan. Nah, inilah yang kemudian kan kata Rasulullah, siapa yang akhir hidupnya itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Mudah-mudahan karena kita kehidupan kita ingat terus pada Allah, semuanya dalam kerangka la ilaha illallah, mudah-mudahan kita nanti menutup mata dipanggil oleh Allah sesudah mengucapkan la ilaha illallah ya. Ya. Baik, mungkin itu aja. Ini udah jam 1 ya. Rasanya udah cukup banyak. Kalau kelamaan juga nanti nggak masuk juga ya.